limpahkan atas kita. Yang setuju katakan amin. Yes, hari inilah hari yang berbahagia bagi setiap kita. Merayakan kasih kemurahan Tuhan di bulan yang baru. Kita percaya urapannya dahsyat atas kita, amin. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, terima kasih buat berkat anugerah belas kasihan-Mu sepanjang bulan kemarin Tuhan. Dan kami percaya menginjakan bulan yang baru. Ada pintu-pintu berkat yang baru disediakan bagi setiap kami. Karena kami percaya Engkaulah Jehovah Jireh, penyedia bagi setiap kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah hari ini kami diubahkan. Semakin diperbaharui. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin. Tetap berdiri, kita kasih tepuk tangan yang baik buat Tuhan Yesus Kristus. Ini adalah pujian dari gereja Bapak Ibu Saudara yang menyatakan bahwa Allah kita adalah terang kehidupan bagi setiap kita. Yesus terang dalam hidupku, hari ini terang-Mu penuhiku, terang-Mu bawa langkah hidupku, berjalan dalam kebenaran-Mu.
church lebih lagi ya. Just to be with you, my Lord, King of Majesty. Just to be with you, my Lord. Just to be. One more time, sing it loud. King of Majesty. I have one desire. Just to be with you, my Lord. Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you. Oh, Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you. And forever and ever I give. And forever and ever I give. And forever and ever I give my praises to you. Raja di atas segala raja, Allah yang kami sembah Tuhan Yesus Kristus. Dengan tangan terangkat kami bersepakat, kami punya Allah yang baik, Raja di atas segala raja yang berdaulat atas hidup kami sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan amin. Sebelum duduk lihat kiri kanan depan belakang, bilang happy Sunday. Atau berikan senyuman terbaik. Yes. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara terkasih. Kami percaya, kami mengakui kedaulatan Tuhan yang hebat dalam hidup kami. Kebesaran-Mu Tuhan tiada tertandingi. Sampai kami melihat dan kami mendengar lagu pengharapan. Sebab kekuatan kami hanya berasal dari Engkau. Alam semesta
ucapkan syukur-Mu, panjatkan doa-doa-Mu. Mungkin yang sampai hari ini belum dijawab, tetap perkatakan itu kepada Tuhan. Karena berkat dari Tuhanlah yang menjadikan kita kaya. Susah payah tidak akan menambahnya, itu kata firman Tuhan. Yes Lord. Kata Daud dalam Mazmur dikatakan, aku berseru-seru kepada Tuhan dan Ia menjawabku dari gunung kudusnya. Dan itu yang kami tahu Tuhan Yesus, Kau pasti jawab kami. Apapun jawabanmu, kami percaya rancangan-Mu yang terbaik dalam hidup kami Tuhan Yesus. Kami menghormati hadirat-Mu Tuhan. Bertahtalah atas kami dengan penuh kerendahan hati dan diri. Kami berserah kepadamu ya Yesus Kristus. Bekerja ya Roh Kudus. Hari ini kami buka hati kami. Sebelum kami menerima firman-Mu, kami buka hati kami. Maka itu Roh Kudus bekerja sebebas-bebasnya hari ini. Baik jemaat-Mu Tuhan di tempat ini, baik seluruh pelayan-Mu di atas mimbar, di bawah mimbar. Kau yang berikan hikmat satu persatu secara spesifik. Yes Lord, thank you Jesus. Kemuliaan-Mu datanglah, penuhi tempat ini, bersemayam di tahta-Mu, ya Allah mulia. Kerajaan-Mu datanglah di bumi seperti di surga. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah. Satu kesaksian yang saya harus bicara sama Bapak Ibu Saudara, setiap kali saya di tempat ini, saya pasti bawa testimoni baru. Jadi saya percaya dimulai dari gereja ini akan banyak perubahan yang baik. Ada transformasi dan restorasi yang luar biasa. Karena setiap kali saya posting video saya dari pujian, membawa pujian di gereja ini, saya banyak terima direct message, di mana ini gerejanya. Karena memang gereja Bapak Ibu Saudara di tempat ini semi Sunday concert memang namanya ya, Sunday concert. Jadi lightingnya semuanya bisa di saya doang, nanti di semua singer, musisi semua di belakang. Jadi mereka banyak yang tanya di mana gerejanya. Karena viewernya juga selalu tambah. Saya nggak bicara soal viewernya, saya bicara soal impactnya. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara planted, tertanam di gereja ini, saya percaya itulah keputusan yang benar. Karena gereja ini mencintai Tuhan dan saya terhormat untuk melayani di tempat ini. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara yang tertanam di gereja ini akan menerima restorasi dan transformasi dari Tuhan. Lahir testimoni yang luar biasa, harus hidup impactful. Yang setuju katakan amin. Yes, dan dimulai dari tertanam. Sama-sama angkat tanganmu, kita nyanyikan pujian ini. Kemuliaan-Mu datanglah, penuhi tempat. Yes Lord, bersemayam di tahta-Mu, ya Allah mulia. Kerajaan-Mu
kekuatanmu terjadi Tuhan. Pemulihanmu terjadi Tuhan. Di tempat ini seperti di surga. Di gereja ini seperti di surga. Terima kasih Bapa. Engkau telah hadir di tempat ini Tuhan. Memenuhi setiap hati kami. Yang rindu, yang haus akan Engkau akan dipuaskan Tuhan. Dan kiranya Bapa, pujian kami menyenangkan hati Tuhan. Surga bersorak-sorai. Karena ada setiap kami yang rendah hati. Datang untuk bersyukur karena perbuatan ajaib yang Tuhan telah lakukan di dalam kehidupan kami. Hari ini Bapa, kami ingin Tuhan impactful. Haleluya, berdampak Tuhan. Buat apalah kami Bapa, ketika ada Tuhan dalam kami dan kami tidak mempunyai dampak. Tetapi tujuan Tuhan dalam hidup kami adalah kami ingin berdampak Tuhan. Terima kasih Bapak, biarlah firman-Mu ini membuat kami bertumbuh, berbuah dan berdampak bagi kerajaan Allah. Bapak, buka pikiran kami, hati kami Tuhan, untuk siap ditaburkan oleh benih firman-Mu. Dan pakai hamba-Mu Tuhan, dengan kerendahan hati hamba-Mu, ampuni dosa hamba-Mu Tuhan. Sehingga dengan sungguh-sungguh memberitakan firman Tuhan. Dan biarlah diberkati Bapak. Di dalam nama Yesus saja kami berdoa dan kami bersyukur. Sama-sama Bapak Ibu kita katakan amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Sekali lagi silakan duduk Bapak Ibu. Kata impactful itu luar biasa loh Gap. Ya, mungkin ada album nanti namanya impactful gitu. Ya. Haleluya. Ini anak-anak kita luar biasa ya. Mereka itu sehati gitu kalau memuji Tuhan, kan kelihatan ya. Pokoknya nomor 2 dia udah tahu ya, nomor 1 dia udah tahu gitu. Ada kesehatian, kesatuan hati di antara kita itu akan mempunyai dampak yang luar biasa ya. Jadi Bapak Ibu dalam keluarga juga harus bersatu hati ya. Karena apa? Berdampak bukan hanya bagi anak-anak tetapi bagi juga tetangga sebelah rumah kita. Nggak usah jauh-jauh bagi bangsa dan negara. Apalagi di luar negeri gitu ya. Buat tetangga kita aja. Bapak Ibu, shalom, selamat pagi keluarga BSD Church harus disapa dulu. Shalom, haleluya ya. Senang melihat Bapak Ibu kembali beribadah bersama dengan kami. Sebuah kehormatan buat gereja ini di mana hati Bapak Ibu tertanam untuk beribadah bersama. Tema firman Tuhan sepanjang bulan Juli adalah tertanam, planted. Kita sudah melewati musim upgrade. Upgrade itu akan saya tambahkan sedikit di hari ini. Upgrade itu bukan hanya di dalam bisnis kita, di dalam pekerjaan kita, naik jabatan dan sebagainya. Tetapi juga tentang upgrade diri. Tambahi diri kita dengan pengetahuan baru. Amin, belajar gitu. Ya, jangan mempelajari kehidupan orang lain, nggak usah. Ya, belajar pengetahuan baru, skill baru yang lebih bermanfaat buat kita dan keluarga kita loh, ketimbang nge-stalking kehidupan orang lain. Ya, upgrade diri juga bicara tentang penampilan Bapak Ibu. Nggak harus branded ya. Penampilan itu artinya apa? Bersih, rapi, mandi. Termasuk upgrade diri ya, yang malas mandi tolong mandi cuci muka ya. Kenapa? Orang melihat presentasi kita dalam 3 detik pertama. Bagaimana mungkin orang kita ngomongnya aja ini udah lebih dari 1 menit kan. 3 detik pertama itu apa? Dari penampilan ini loh. Kalau kita aja lemes gitu ya, ya orang gak dikuatkan, tambah lemes dia ya kan. Jadi penting untuk kita upgrade diri. Kalau bekerja kan Bapak, adik-adik juga kalau pergi interview, masa nggak mandi? Ya toh, mandi dong, pakai yang rapi dong, ya kan? Nah, masa ketemu Tuhan nggak mandi? Mandi ya? Enggak di situ firman ya Bapak Ibu ya. Lalu sudah upgrade, sudah overflow, memasuki musim berikutnya, Bapak Ibu saya yakin di antara Bapak Ibu akan dipenuhi berkat Tuhan. Amin, haleluya. Pokoknya amin aja dulu Bapak Ibu. Entah keluar dari tempat ini langsung dapat haleluya. Tapi belum ya haleluya juga, pokoknya aminnya dulu. Berarti Anda sepakat dengan Tuhan. Lalu kalau sudah dapat berkat Bapak Ibu jangan lupa tetap rendah hati. Amin, bersyukur kepada Tuhan. Namun bukan hanya kadang berkat yang akan kita terima.
tetapi juga kita mungkin akan masuk musim yang sulit. Nah, firman Tuhan hari ini biarlah mengingatkan setiap kita untuk tetap tinggal di dalam Tuhan. Amin, tidak lari dari proses. Mau kita lari kemana, meninggalkan proses itu nih akan ngejar kita. Nah, ini berbicara tentang ada orang yang sakit hati terus ketika dia dikhianati gitu ya. Sekarang nih musimnya bukan hanya bapak-bapak yang selingkuh, ibu-ibunya yang selingkuh juga. Mengerikan kan ya gitu ya. Jadi udah kita nih mesti Bapak Ibu jaga hati kita sendiri. Amin. Jangan terlalu terlena. Karena musim sulit itu gak akan cepat berlalu kalau kita selalu menahan diri di posisi yang emosional terus. Kita memberikan kasih pengampunan itu bukan untuk orang lain ya, tetapi untuk kita bisa mengalami namanya kasih Tuhan yang sejati, damainya Tuhan yang sejati, tidak tergantung pada orang lain yang menyakiti kita loh. Tetapi tergantung pada kasih Tuhan di dalam kita, respon kita terhadap masa yang sulit. Bapak Ibu, kalau dikatakan tuh Bu, saya tuh yang paling susah di antara semua ini, saya yang paling susah. Enggak, saya yang susah. Gitu. Karena apa? Pergumulan kita berbeda Bapak Ibu. Saya juga boleh mengatakan saya paling susah. Tapi apa yang kau alami dengan saya yang alami itu berbeda. Tetapi kita harus bisa berbuah, berdampak ketika kata Gaby. Impactful kita harus luar biasa. Karena kita anak Tuhan. Amin. Nah hari ini Bapak Ibu, benih yang tertanam di tanah yang baik tidak pernah gagal menghasilkan buah. Kita hanya perlu sabar. Kita hanya perlu tekun. Kita hanya perlu tetap berjuang. Amin. Saya akan mulai firman Tuhan dengan sebuah kisah nyata yang luar biasa dari dunia arkeolog dan sains. Pada tahun 1963 ada seorang arkeolog bernama Profesor Yigael Yadin dari Israel. Dia menggali sebuah reruntuhan benteng kuno bernama Masada. Benteng batu yang sudah sangat gersang berada di puncak gunung dekat Laut Mati di Israel. Di antara puing-puing reruntuhan ditemukan sebuah kendi tanah liat berisi beberapa benih kurma. Benih ini setelah diuji di laboratorium ternyata usianya sekitar 2000 tahun. Artinya benih ini pernah hidup pada zaman Yesus ada di bumi. Tetapi ada satu masalah. Kurma ini itu jenis kurma Yudea. Sudah punah sejak abad ke-14 Bapak Ibu. Karena tentu saja perubahan iklim gitu ya. Spesies ini sudah tidak ada lagi, terhapus total dari muka bumi. Selama 40 tahun Bapak Ibu benih ini tuh disimpan, bukan di museum. Sayang sekali, karena para peneliti berpikir ini tidak berharga. Disimpan di mana? Di laci laboratorium Universitas Bar Ilan di Tel Aviv. Bahkan diberi label artefak mati. Artefak tidak bernilai tinggi sehingga masuk museum aja nggak layak. Sampai pada tahun 2005 ada 2 orang peneliti wanita memberi ide. Bu, suka memberi ide sama bapak-bapak, Pak terima aja idenya. Itu baik, dengerin istrinya. Idenya itu luar biasa. Ya, padahal ide-ide yang biasa itu menjadi luar biasa. Hanya dengan apa? Bapak-bapak rela mendengar ide dari ibu-ibu. Amin Bu Ibu. Iya, gak ada yang amin takut ya. Jadi idenya begini, bagaimana kalau kita coba menanamkan benih ini di tanah yang subur? Idenya hanya sesimpel itu gitu. Lalu pada Maret 2005 dunia sains itu gempar. Karena benih yang dianggap fosil, dianggap mati itu ternyata memecahkan dirinya di dalam tanah. Lalu akarnya menembus ke dalam, batangnya muncul di permukaan dan terjadi kehidupan di sana.
Pohon itu tumbuh dewasa Bapak Ibu, pasti hijau, subur, diberi nama pohon apa? Metuselah. Ini bukan cerita fiksi, ini cerita nyata Bapak Ibu. Nama Metuselah itu adalah nama seorang tokoh tertua di Alkitab, umurnya 969 tahun. Tapi ini menarik bahwa benih itu tidak hanya hidup atau tumbuh aja, tetapi juga menghasilkan kurma, buah kurma Bapak Ibu. Benih itu tidak pernah mati, hanya saja selama 2000 tahun kehidupan itu ada, tapi kehidupannya nggak bisa keluar karena berada di media yang tidak tepat. Tidak berada di tanah yang tepat. Dalam 1 Petrus 1 ayat 23 mengatakan begini Bapak Ibu, firman Allah adalah yang hidup dan yang kekal. Di dalam Yesaya 55 ayat 11 mengatakan firmanku yang keluar dari mulutku tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Bapak Ibu percayalah. Benih firman Tuhan tidak akan pernah gagal, tidak akan pernah mati. Amin. Tapi firman itu, benih itu harus ditaruh di dalam tanah. Tanah siapa Bapak Ibu? Tanah hati kita. Mari kita baca ayat utama kita dalam Markus 4 ayat 3 sampai dengan yang ke-9. Kita baca bersama Bapak Ibu ya, 2-3. Dengarlah. Ada seorang penabur keluar pada waktu ia menabur sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu. Yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Sehingga ia tidak berbuah. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik. Ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Dan katanya, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Bapak Ibu, Yesus tetap ditayangkan ya. Coba lihat ya, Yesus memulai dengan kata apa? Dengarlah. Lalu menutupnya dengan hendaklah ia mendengar. Bapak Ibu, diawali dengan sebuah ajakan. Mengajak untuk mendengar, diakhiri dengan ia mendengar, melakukan. Diawali dengan sebuah firman, diakhiri dengan sebuah ketaatan. Dalam perumpamaan ini juga Yesus memberitahu kita ada 3 unsur utama di dalam kisah ini. Betul ya, ada 3. Yang pertama penabur, ada benih, lalu ada siapa lagi? Tanah. Ya, penabur Bapak Ibu, tunjukkan slide yang ke-6. Ini adalah gambaran tanah di wilayah Israel Bapak Ibu. Dalam pertanian Timur Tengah kuno, penabur itu menggunakan metode seperti ini. Itu beda dengan metode yang ada di pertanian Indonesia. Menabur benih itu ke segala arah, baru kemudian membajak sawahnya, membajak tanahnya. Kelihatannya penabur ini boros ya. Betul ya? Menabur ke segala arah, boros banget. Tetapi kalau kita pandang dari sisi Tuhan sebagai penabur, ini adalah ekspresi kemurahan hati. Dia menabur mau ke pinggir jalan, mau ke batu, mau ke semak duri, ke tanah yang baik. Meskipun Tuhan tahu tidak semua akan tumbuh Bapak Ibu, tapi Tuhan tetap menabur. Allah kita penaburnya. Menaburkan apa Bapak Ibu? Firman-Nya, pengharapannya, kasih-Nya sudah ditaburkan. Mujizatnya bahkan sudah Bapak Ibu terima juga. Saya umpamakan kalau manusia ya, saya nih sebagai penabur Bapak Ibu, saya akan pilih tanah, betul ya? Saya pilih dulu,
sekiranya yang bisa menghasilkan dong yang saya tabur. Saya nggak mau rugi, tabur di semak duri. Yang saya tahu nggak akan berbuah, maaf. Itu hukum bisnis dunia, ekonomi dunia. Kita mau sesuatu yang menghasilkan. Tetapi tidak demikian dengan Tuhan. Dalam kondisi apapun hati saudara dan saya, mau rumah tangga kita sedang retak hubungan, yang pacaran sedang kecewa, putus pacaran, gitu ya. Lalu ada mungkin kebencian dalam hati kita, ada yang sedang berdosa, atau ada yang marah gitu ya. Emosionalnya tuh tinggi, bukan hanya di sini leher, di ubun-ubun kepala. Karena merasa dikhianati. Meskipun kondisi hati kita itu penuh dengan emosional yang negatif, Tuhan tetap menabur untuk saudara dan saya. Saya memberi saudara sebuah kalkulasi dunia. Benihnya itu kan 100%, ya. Ditaburkan ke 4 jenis tanah. Yang berhasil hanya 1 kan. Betul ya? Kalau berhasil cuma 1 berarti 25% aja. Dari 100%, 75 modalnya wasted. Terbuang percuma. Untung atau rugi Bapak Ibu? Rugi besar, fix. No debat-debat kata anak muda ya, fix rugi. Tetapi untungnya Bapak Ibu yang duduk mendengarkan firman Tuhan hari ini diberi kalkulatornya Tuhan. Kalkulatornya kerajaan Allah. Saudara itu punya Tuhan yang bermurah hati. Meski punya 25% saja yang kita tuai Bapak Ibu, Tuhan tetap menabur dengan hitungannya seperti ini. Kata Yesus kan tadi berbuah berapa kali lipat? 30, 60, 100. Ya, saya ambil yang 30 aja Tuhan. Kalau dalam kondisi saya yang sedang sulit, saya bilang Tuhan 30 kali lipat aja cukup. Ya enggak usah 100. Tapi ketika kita ini sudah mendapatkan berkat, kita mau minta 1000 kali lipat Tuhan. Gitu ya. Tapi hari ini karena kondisi saya sedang sulit ya. Saya minta 30 aja Tuhan. 25%, 30 kali lipat hasilnya 750% yang kita tuai. Itu berarti 7 kali lipat loh pelipat gandaannya di dalam kalkulasi yang paling minim, belum yang 100%. Selain Tuhan sebagai penabur, Bapak Ibu, kita juga adalah disebut penabur di dunia. Ya, kita ini suka menghitung ruginya. Ruginya Bu 75%, tapi kita akan menabur dengan gaya Tuhan. Betul ya? Karena kalau menabur gaya Tuhan, pelipat gandaannya berapa kali? 7 kali lipat loh. Menabur apa Bapak Ibu? Menabur pengampunan, menabur kasih, menabur senyum. Itu asar-asar di depan itu senyumnya udah giginya kering. Menabur senyum gitu ya. Setiap minggu pula Pak. Menabur firman. Dan Bapak Ibu kita pasti menuai seperti Allah kita. Amin, haleluya. Lalu bicara tentang benih di dalam Lukas 8 ayat 11. Benih itu adalah firman Allah. Lalu Yohanes 1 ayat 1 dikatakan firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ketika firman ditaburkan Bapak Ibu, Allah sedang memberi dirinya di dalam hidup kita. Lalu puncaknya Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasihnya, dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Jadi gini Bapak Ibu, penabur ini sedang memberi apa sih? Anaknya, sedang menabur anaknya. Dia menabur dengan limpahnya kepada setiap kita. Karena dia tahu kita akan menuai. Dia akan panen. Panen siapa? Panen saudara tuh buktinya. Saudara mengenal Kristus tuh buktinya. Panen apa? Panen keluarga kita. Panen apa lagi? Panen jemaat Bapak Ibu. Saya mengingatkan saya tentang gini ya. Keluarga saya itu bukan dari keluarga Kristen. Orang tua saya tapi lagi enggak. Saya kecil aja masih pai-pai di kelenteng. Saya tuh gitu kan masih minum
apa tuh yang kuning itu yang kertas apa namanya? Ya. Dibakar, dimasukin dalam air, saya disuruh minum itu air itu. Nggak tahu fungsinya buat apa. Pokoknya minum aja. Saya dulu seperti itu. Tetapi ketika bahwa saya mulai mengenal Kristus, hari ini Bapak Ibu, keluarga saya semua menerima Tuhan termasuk mama saya. Satu keluarga kami dimenangkan untuk Tuhan. Hanya lewat satu orang yang menerima firman, kita berdampak untuk keluarga kita. Nggak usah jauh-jauh untuk negara lain, nggak usah. Kita aja dulu di keluarga kita menjadi fokus utama kita. Amin. Lalu Bapak Ibu gini, ada pribadi yang tidak suka dengan panen. Bayangkan gini, ada seorang maling masuk ke kebun saudara. Kira-kira yang dicuri apanya? Buah kan? Nggak mungkin gini, kayaknya kita cari benih aja dulu ya di dalam laci gitu kan. Jangan-jangan benih yang tadi ya Metuselah tadi itu benih itu yang berharga. Enggak, yang dia curi adalah buah karena buah itu punya nilai. Benih belum ada nilainya. Iblis tahu Bapak Ibu bahwa benih yang Yesus taburkan itu bukan benih biasa. Iblis itu takut ketika benih firman itu tumbuh di hati manusia, kerajaannya akan panen. 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Pencuri itu tidak mau proses, maunya buah. Karena itu hati-hati Bapak Ibu, jangan sampai firman belum sempat ditaburkan, iblis sudah mencurinya dari kita. Lalu yang ketiga adalah tanah. Pernah gak kita bertanya ya, atau protes, Tuhan kenapa saya tanah? Saya berlian aja lah, berkilauan, dari jauh juga sudah kinclong gitu, ya kan? Emas aja deh, emas itu murni berharga tinggi loh sekarang. Paling tidak minimal perak Tuhan. Karena di Alkitab ada emas dan perak, ya berlian gak ada. Bu Ibu, kita invest emas dan perak aja, gak usah berlian, nilainya itu terus gak bertumbuh ya. Nah, kenapa Tuhan gitu ya? Saya tanah sih. Di dalam ilmu pertanian, benih hanya bisa merespon di dalam tanah. Dan harus tanah yang baik, yang subur. Emas tidak dapat membuat benih bertumbuh loh. Berlian setinggi gunung, kau punya emas setinggi gunung, gak sepadan dengan benih. Yang sepadan dengan benih itu adalah tanah. Dalam Kejadian 2, Allah menghembuskan nafasnya kepada debu tanah. Sehingga terciptalah siapa? Saudara dan saya. Kita ini debu tanah yang dihembuskan nafas. Tuhan gak menghembuskan nafas pada emas, pada berlian enggak, tapi pada debu tanah kita. Nafasnya Tuhan ada di kita dan membuat kita hidup. Di dalam Markus 4, Yesus menjelaskan tentang 4 kondisi tanah. Yang pertama, pinggir jalan, tanah berbatu, semak duri, dan tanah yang baik. Gitu ya. Nah, kita pernah dengar khotbah gitu ya, bahwa 4 tanah ini tuh 4 jenis orang. Orangnya beda-beda. Hari ini saya ingin memberikan sebuah pengertian yang berbeda Bapak Ibu. Coba tayangkan slide 8. Karena gini Bapak, kalau kita mengumpamakan ini adalah 4 jenis orang berbeda, kita itu seringnya mengelompokkan orang. Kita seringnya memberi label pada orang. Hanya karena kita melihat, dia belum ada buahnya. Doanya belum sekencang saya. Jam doanya itu masih 10 menit. Saya doanya 2 jam misalnya. Dia belum berbuah. Kita akan mengelompokkan orang dengan jasmani kita, mata jasmani kita. Padahal orang itu bukannya tidak berbuah Bapak Ibu. Tetapi dia mungkin sedang dalam proses Tuhan. Amin, yang tidak kita lihat. Tetapi hanya Tuhan yang lihat. Di Timur Tengah ada 4 musim. Betul ya? Jadi satu pohon ya harus melewati 4 musim.
Satu orang harus melewati 4 musim juga. Hanya hari ini saya ingin mengajak saudara melihat bahwa Markus 4 itu sebuah potret. Bahwa 4 kondisi hati ini bisa dialami oleh satu orang. Kita satu orang punya 4 kondisi hati, termasuk ini loh, cara kita merespon itu juga ada 4. Dalam perjalanan iman kita di dalam Tuhan. Sehingga kalau kita mengerti ini, kita enggak akan suka menunjuk orang. Kita enggak suka kamu. Tetapi kita mari melihat kepada diri kita sendiri. Yang pertama saya akan ambil contoh diri saya aja Bapak Ibu. Bahwa saya pernah mengalami keempat kondisi hati ini. Yang pertama di pinggir jalan, bukan karena saya jahat ya Bapak Ibu kalau hati itu menjadi keras. Tetapi karena terluka, sering dihina juga. Duduk salah, berdiri salah, melayani aja salah Bapak Ibu. Padahal melayani hal yang benar, tapi di mata orang kita menjadi salah. Jongkok salah, telentang lebih salah lagi katanya, nggak berbuat apa-apa, cuman diam katanya gitu. Jadi maunya gimana ya Bapak Ibu ya, apa saja yang dilakukan semuanya itu salah. Rasa sakit itu akhirnya membuat saya membangun sebuah tembok untuk melindungi diri saya. Agar apa? Saya tidak terluka. Hati itu jadi keras Bapak Ibu, air boro-boro air itu mengalir lewat saya, nggak bisa. Apalagi benih ya kan ditaburkan, mental, dicuri langsung oleh iblis. Hari ini Bapak Ibu ketika ada hati yang keras, bukan karena kita tidak mengasihi Tuhan. Kita mengasihi Tuhan loh, kita tahu. Tapi karena kita belum sembuh, kita masih luka. Mari kita ambil komitmen Bapak Ibu ya, jangan membiarkan luka itu membuat kita tidak berbuah. Bahkan benih yang menjadi hak kita itu akhirnya diambil iblis. Sehingga pantas, damai itu gak ada loh. Mau tidur kepikiran, jengkel terus dalam hati. Doa gak bisa. Akhirnya yang kena marah siapa? Pasangan kita, anak kita, orang di rumah kita. Semua kena marah, kena emosi. Jadi Bapak Ibu mari kita protect hati kita dengan baik. Amin, sehingga firman itu jangan dicuri oleh iblis. Lalu saya juga pernah mengalami kondisi hati tanah berbatu. Iman saya itu tipis banget. Ketika hari Minggu saya datang ya, saya kuat Bapak Ibu. Dengan pujian, dengan firman. Amin, haleluya Tuhan. Besok pasti terjadi mujizat Tuhan, pemulihan Tuhan. Senin pagi bangunin anak aja nih dari mau pergi ke sekolah aja itu. Itu kadang-kadang membuat urat nadi mau putus. Gitu ya. Lalu tagihan datang Pak setiap Senin ini. Ya kan? Lalu tiba-tiba kontrak Bapak Ibu. Saya itu sudah beriman ke minggu lalu ya, beberapa minggu lalu lah. Saya beriman, sudah mau jadi. Tenang Bu, tanggal 15 itu sudah ada kabarnya. Saya sudah, puji Tuhan sudah ada kabarnya, sabar. Tetapi gagal juga. Kenapa? Karena ruang tamu saya kekecilan. Ruang tamu saya kecil. Dia karena orang ekspat, maunya ruang yang besar gitu. Akhirnya gagal juga. Iman itu kayak, ombang-ambing lalu layu gitu. Ternyata akarnya hanya di permukaan, tipis banget. Kita maunya Tuhan di musim berkat. Tapi kita belum siap di musim proses. Tekanan ekonomi saat ini itu gak main-main Bapak Ibu ya. Kalau iman kita itu setipis tanah tergantung mood. Kita akan cepat layu, iman kita gak bertumbuh. Kondisi ekonomi sekarang ini Bapak Ibu ya, semua sudah mengalaminya kan, sama toh kita mengalaminya gitu ya. Banyak PHK ya kan, yang orang konglomerat nih lebih takut lagi Bapak Ibu. Gak hanya orang kaya, orang konglomerat pada takut. Kenapa? Dibuka PPATK, dilihat uangnya berapa ya kan.
Jadi yang konglomerat sekarang berharap saya uangnya jangan ketahuan, jangan dilihat, takut Bapak Ibu. Lalu terkadang saya juga mengalami kondisi hati di tanah di semak duri. Hati ini mendadak terhimpit. Tanahnya tuh subur loh. Saya ini tanah hatinya subur kalau menurut saya ya Bapak Ibu ya. Tanah hati Bapak Ibu juga pasti subur. Tetapi firman itu bertumbuh kok. Tetapi kenapa ya ada duri, kecemasan, suka nusuk, duri, kekhawatiran, suka nusuk, saya nggak minta. Duri itu kalau bisa dipangkas-pangkasin. Tapi justru ketakutan itulah yang tumbuh. Saya terlalu sibuk gini, meladeni kecemasan. Lupa menghitung anugerah. Lalu saya terlalu sibuk apa? Mencatat, membuat list. Apa yang saya tidak punya. Tuhan, saya nggak punya rumah 20.000 hektar, ya. Saya nggak punya mobil antik 20, saya catat gitu. Yang saya nggak punya, lalu saya bawa Tuhan harus nih jawab saya nih, gitu. Lalu saya mulai sibuk apa? Sibuk mencatat cicilan rumah. Kalau cicilan ruko datang, ya Pak ya. Biaya sekolah anak. Lalu melihat buka HP, portfolio investasi kita merah. IHSG-nya merah. Begitu saya lihat berita IHSG merah, portfolio saya ditutup. Nggak usah lihat dulu karena belum hijau. Gitu ya. Sampai kita lupa berdoa. Sibuk membuat list yang kita nggak punya. Berharap Tuhan yang segera jawab. Lupa dengan apa yang Tuhan sudah percayakan dalam setiap kita. Kita sibuk apa lagi? Nah ini. Sibuk ngomentarin IG. Ini dunia modern nih. Ngomentarin IG, sibuk mencari tahu kehidupan orang lain. Lupa bangun jam doa aja. Amin. Lupa memperbaiki kehidupan rohani kita pribadi dengan Tuhan. Akhirnya benih itu terhimpit sampai mati, bahkan belum sempat berbuah. Lalu saya juga pernah ada di kondisi hati tanah yang baik, tanah yang subur. Bapak Ibu, tanah itu gelap ya. Tanah itu enggak berkilau seperti emas. Tapi gini Bapak Ibu, mudah dibentuk. Maaf ya kecil, kalau saya bawa yang besar nanti Bapak Ibu kaget ya kan. Ini murah juga 20.000 ya. Jadi mudah tanah itu untuk dibentuk oleh Tuhan. Meskipun mata hatinya itu masih gelap. Saya belum melihat jawaban Tuhan. Saya belum tahu masa depan akan seperti apa. Tetapi saya mau menjadi tanah hati yang baik. Saya harus mengambil keputusan, itu respon. Saya harus menjadi tanah hati yang sesuai Tuhan mau. Itulah respon kita yang benar. Lukas 6 ayat 45 mengatakan demikian. Mari kita baca bersama Bapak Ibu. Lukas 6, 45. Sudah, mari kita baca bersama 2-3. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hati. Dunia modern itu keluarnya sekarang bukan di mulut loh Bapak Ibu, di jari-jari. Ya langsung terposting gitu di IG atau di sosial media kita. Ingat bahwa mungkin Tuhan gak tahu ya siapa yang nulis gitu. Tetapi maksudnya gini, kita gak tahu siapa yang nulis tetapi Tuhan tahu loh. Kita gak bisa lari dari Tuhan loh. Karena itu respon kita harus benar ya. Amin Bapak Ibu, respon kita tuh baik. Tuhan yang akan memberkati kita. Bagaimana Tuhan berkati saudara dan saya. Kalau respon kita itu jahat sama orang. Berarti Tuhan gak adil kalau demikian. Tanah itu seperti ini Bapak Ibu. Saya rela menjalani proses hari ini. Saya menerima firman Tuhan. Hati saya terbuka. Kita seringnya mau yang manis-manis. Yang pahit gak mau ya. Kalau manis itu diabetes,
pahit itu obat tapi menyembuhkan saudara. Amin. Yang perih-perih itu betadin, menyembuhkan luka kita. Satu hal penting yang kita pelajari dari firman hari ini adalah apa? Tidak ada buah yang muncul dari kondisi hati yang lain. Hanya tanah hati yang baik saja yang menghasilkan pelipat gandaan. Tidak ada pilihan lain Bapak Ibu. Ketika ingin melihat pelipat gandaan terjadi bagi kita, bagi gereja kita, bagi pelayanan kita. Kita hanya punya satu pilihan, menjadi tanah hati yang baik bagi Tuhan. Yesus berkata tanah yang baik menghasilkan 30, 60, 100. Tuhan gak menuntut saudara harus 100, enggak loh. Tuhan kasih ada minimum, medium, dan high. Jadi kita bisa menghasilkan 30 aja enggak apa-apa. Yang penting itu berbuah. Di dalam Yesus hidupmu tidak akan pernah gagal. Amin. Musim panen sudah datang Bapak Ibu. Di dalam kondisi krisis seperti ini kita baru tahu jiwa-jiwa itu perlu dihibur. Jiwa-jiwa itu sedang takut, perlu firman Tuhan. Sehingga ini musim sebenarnya musim panen bagi Tuhan. Tetapi mata jasmani kita melihat itu krisis. Tetapi tidak demikian dengan anak-anak Tuhan. Engkau akan menuai. Amin Bapak Ibu. Silakan tim Praise and Worship, Rivaldo. Tugas kita hanya 2 Bapak Ibu dari firman ini. Pertama, jadilah tanah yang baik. Bukan sempurna. Kata suami saya selalu gini, kamu gak harus sempurna loh. Oh gitu ya, iya. Kamu hanya perlu berbuat yang terbaik untuk Tuhan. Mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Melayani yang terbaik buat Tuhan. Kita ini bukan harus menghasilkan sesuatu yang sempurna. Tapi yang terbaik saja itu Tuhan menghargai kita luar biasa. Lalu yang kedua, berakar Bapak Ibu. Intim dekat dengan Tuhan. Cara saya dekat dengan Tuhan mungkin beda dengan Bapak Ibu. Tetapi paling tidak carilah cara yang terbaik menurut Bapak Ibu dekat dengan Tuhan. Mau doa 10 menit berkualitas silakan. Kalau kita pelayan Tuhan, doanya tuh udah ngemelemper di lantai gitu ya. Tengkurap di lantai. Mungkin Bapak Ibu berdiri aja. Nggak apa-apa, atau yang sedang dalam pergumulan berat sampai berlutut, silakan carilah cara yang tepat. Tapi harus tetap dekat dan intim dengan Tuhan, itu intinya. Karena dengan berakar di dalam Tuhan, sumber kehidupan itu menjadi nutrisi bagi rohani kita Bapak Ibu. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Sebagai penutup firman kita hari ini ya, saya akan berikan sebuah quote begini. Benih yang tertanam di tanah yang baik tidak akan pernah gagal menghasilkan buah. Buahnya 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Saudara pasti berbuah ketika tertanam dan menjadi tanah yang baik bagi dia. Amin, haleluya. Mari kita mempersiapkan hati kita, Bapak Ibu kita juga akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita mempersiapkan hati dengan satu pujian ini. Terima kasih Tuhan, mengucap syukur Bapa. Ya segala pujian, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu saja. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku.
bersamaku di dalam kesesakan, di dalam kemenangan. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Haleluya Tuhan. Haleluya Bapa. Terima kasih Tuhan. Dalam keadaan kami seperti apapun Tuhan, kecemasankah, kesesakankah, ketakutankah, kekhawatirankah, tetapi ada Tuhan beserta dengan kami akan menang Tuhan. Menghadapi segala perkara, kami akan menang Bapa. Dan kami juga mengucap syukur Tuhan, jikalau hari ini kami akan memperingati Tuhan tubuh dan darah Kristus yang telah diberikan kepada kami Tuhan, yang menyelamatkan kami, memberikan kami kehidupan yang baru dan penuh kemenangan. Kami mau Tuhan, Kau menyiapkan hati pikiran kami Bapa di pagi hari, siang hari ini untuk masuk dalam perjamuan kudus. Mari Bapak Ibu pegang roti di tangan dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Lalu kita akan makan dengan iman. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya dan ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Angkat roti di atas kepala dan mari kita makan bersama-sama dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat cawan di atas kepala dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Cawan merupakan pengucapan syukur yang atasnya adalah persekutuan dengan darah Kristus. Jemaat Tuhan, mari kita minum bersama-sama dengan iman. Terima kasih Tuhan buat tubuh dan darah-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan.
firman-Mu Bapa. Kami percaya Engkau bukan hanya penabur, tapi Engkau juga adalah pemelihara ladang hidup kami. Dan biarlah setiap benih hari ini yang jatuh Bapa, di dalam hati jemaat-Mu Tuhan itu berbuah. 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat untuk kemuliaan nama-Mu saja. Kami rindu Tuhan. Hari ini juga menabur untuk gereja-Mu Bapa. Kami ingin memberi karena kami percaya di tangan Tuhan sedikit itu bisa menjadi banyak. Yang biasa itu dapat menjadi luar biasa. Dan persembahan hari ini akan menuai panen jiwa esok hari. Berkatilah Tuhan setiap tangan daripada jemaat-Mu yang memberi persembahan, persepuluhan. Pakai Tuhan untuk memperluas kerajaan Allah, bukan kerajaan kami. Pakai untuk nama Tuhan, bukan nama kami. Di dalam nama Yesus diberkatilah jemaat-Mu hingga berlimpah-limpah Tuhan. Di dalam nama Yesus, Raja di atas segala raja, kami berdoa dan bersyukur. Jemaat Tuhan sama-sama katakan, amin. Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia, membuatku senantiasa berkelimpahan. Anugerah-Mu menuntunku lewati segala hal, berkat-Nya selalu dilimpahkan. Monday Blessing setiap hari Senin diadakan melalui Zoom meeting dengan link yang sudah tertera di layar. Morning Worship setiap hari Sabtu jam 5 subuh, Rembesi Hotel, Ruang Mandalika. Kita bertemu kembali Sunday Concert Minggu 12 Juli 2026 jam 9 pagi dan jam 11 siang di Auditorium Gunung Salak, Rembesi Hotel lantai 6 bersama Evangelis Elia Miran. Sekian news sepekan BSD Church. Jangan lupa untuk follow akun sosial media BSD Church, Instagram, TikTok, dan subscribe YouTube channel BSD Church. Berkat-Nya selalu dilimpahkan. Shalom Bapak Ibu, yang diberkati Tuhan Yesus. Berikan kemuliaan yang terbaik atas firman yang telah ditabur siang hari ini. Seperti biasa di awal bulan kita akan memberikan persembahan ekstra. Untuk kali ini persembahan ekstra kita akan alokasikan untuk 2 kegiatan utama gereja kita yang akan diadakan di bulan Agustus dan di bulan Oktober untuk memperingati 2 tahun BSD Church. Sekali lagi berikan kemuliaan Tuhan, kita udah hampir berusia 2 tahun atas berkat kemuliaan Tuhan, atas perkenanan Tuhan. Dan kita siapkan hati kita akan berdoa untuk persembahan kita. Segala puji dan syukur Tuhan Yesus kami naikkan kepanjatkan di hadirat-Mu Tuhan. Sebentar kami memberikan persembahan ekstra Tuhan untuk kegiatan kami di beberapa bulan ke depan untuk memperingati 2 tahun gereja-Mu ini berdiri Tuhan. Kami yakin dan percaya apa yang kami tabur ini untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Yang terbaik kami mau berikan Tuhan, biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Dan apa yang kami tabur ini tidak sia-sia Tuhan, untuk hormat kemuliaan-Mu Tuhan. Kami percaya pada saat kami memberi yang terbaik, tingkap-tingkap langit dibukakan, berkat Tuhan dicurahkan 30-60 bahkan sampai 100 kali lipat. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu. Sebentar kami akan memberi yang terbaik. Bapak Ibu yang siap memberi yang terbaik, sama-sama kita katakan amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Sedalamnya hatiku kamu tahu, dan kasih-Mu terjauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, Engkau selalu bersama.
Bapak Ibu, setiap bulan di awal minggu kita akan memberkati anak-anak generasi kita. Mari kita dukung Bapak Ibu dengan mengangkat tangan, memberkati juga, mengurapi juga, bersatu hati di dalam Tuhan. Baik Bapak, kami berterima kasih untuk anak-anak yang telah Tuhan titipkan kepada kami. Mereka adalah milik Tuhan, kami adalah menjaganya. Kami diberi kepercayaan Tuhan. Terima kasih Bapak, hari ini melalui hamba-Mu Tuhan. Hamba-Mu menaruhkan urapan di dalam hati, pikiran, hidup setiap langkah anak-anak ini Tuhan di dalam tangan Tuhan. Mereka dalam penjagaan Tuhan yang ajaib. Mereka senantiasa diberkati Tuhan. Amin. Haleluya Bapa. Engkau akan menjaga keluar masuk mereka Tuhan. Senantiasa Engkau yang sendiri yang menjaganya. Mereka Tuhan menjadi anak yang pintar. Anak-anak yang diurapi oleh Tuhan. Menjadi Bapa pengusaha-pengusaha yang hebat. Pemimpin bangsa ini yang hebat Tuhan. Di dalam nama Yesus. Kami juga Tuhan memberkati setiap orang tua mereka Bapa. Berkati Tuhan dengan kasih, berkati dengan kesabaran, kemurahan, terlebih lagi berkat Tuhan. Sehingga setiap berkat dapat dipakai untuk masa depan anak-anak ini. Terima kasih Bapa. Kami juga akan pulang Tuhan. Kami ingin menerima berkat yang daripada-Mu. Mari jemaat Tuhan, angkatlah hatimu, angkatlah tanganmu kepada Dia. Berimanlah, bersatu hati dengan keluargamu. Bahwa engkau akan menerima yang terbaik di dalam Dia. Diberkatilah keluar masukmu. Diberkatilah engkau di ladangmu. Diberkatilah engkau di bisnismu, pekerjaanmu, di dalam keluargamu. Dan diberkatilah kesehatanmu. Terlebih lagi Tuhan mengatakan diberkatilah masa depanmu, masa depan keluargamu, anak-anak generasimu. Hebat di dalam Tuhan. Haleluya. Dan diberkati juga engkau di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Haleluya. Dan alasanku melimpahkan segala kasih karunia, membuatku senantiasa berkelimpahan. Anugerah-Mu menuntunku lewati segala hal, berkat-Nya selalu dilimpahkan. Berkat-Nya selalu dilimpahkan. Berkat-Nya selalu dilimpahkan. Selamat hari Minggu, have a blessed Sunday and dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia, membuatku senantiasa berkelimpahan. Anugerah-Mu menuntunku lewati segala hal, berkat-Nya selalu dilimpahkan. Berjalan bersama-Mu Tuhan, Kau buatku kagum akan-Ku.